Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Jauhar Effendi, MSI, selaku coach dari kelompok 1. Dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 1, sub kelompok 2, Latsar Angkatan 78 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Yang terdiri dari Ibnu Zaki sebagai ketua kelompok, saya Jody Indriansyah sebagai moderator, selanjutnya ada Muhibatul Awaliyah dan Emiliani Rizka sebagai narasumber, dan Hana Zainab sebagai oponen. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai analisa isu kontemporer. Pada narasumber, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan membahas kembali tentang analisa isu kontemporer yang kami dapatkan dari materi Bapak Dr. Muhammad Jauhar Effendi, MSI. Di dalam kehidupan ini, kita akan selalu mengalami yang namanya perubahan. Perubahan tidak bisa dihindari, melainkan harus dihadapi. Oleh karena itu, kita harus mampu melakukan adaptasi dengan perubahan dan menyelesaikan secara persoalan yang disebabkan oleh perubahan tersebut. Lalu, apa sih perubahan lingkungan strategis? Perubahan lingkungan strategis yaitu perubahan dalam bidang-bidang individu, keluarga, masyarakat, nasional, dan dunia. Perubahan selalu terjadi pada lingkungan-lingkungan tersebut. Yang kita lihat di lingkungan dunia, yaitu ada perubahan namanya globalisasi. Dalam menghadapi perubahan-perubahan lingkungan strategis tersebut, kita harus mempunyai modal. Yang pertama, modal intelektual, kedua, modal emosional, ketiga, modal sosial, keempat, modal ketabahan, kelima, modal etika, dan keenam, modal kesehatan. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri kedua, Mbak Emiliani. Terima kasih. Selanjutnya, isu-isu strategis kontemporer. Saat ini konsep negara bangsa dan nasionalisme dalam konteks Indonesia terdapat berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Isu-isu yang dimaksud adalah yang pertama korupsi, lalu narkoba, terorisme dan radikalisme, selanjutnya money laundering, proxy war, kejahatan komunikasi seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Lanjutnya. Adapun memahami isu kritikal tersebut dipandang sebagai topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan, sertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Terdapat 3 kemampuan kita dalam mengidentifikasi dan menetapkan isu, yaitu kemampuan environment scanning, problem solving, dan berpikir analisis. Teknis tapisan isu yaitu menetapkan rentang penilaian 1 sampai dengan 5 pada kriteria aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan. Kelayakan di sini yang artinya yaitu isu yang masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif dalam pemecahan masalahnya. Alat bantu tapisan lainnya misalnya menggunakan kriteria USG, mulai dari sangat USG atau tidak sangat USG. Selanjutnya, adapun teknik lain yaitu teknik analisis isu. Beberapa tekniknya yaitu mind mapping, fishbone diagram, analisis SWOT. Mind mapping di sini adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana. Fishbone diagram di sini mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Yang ketiga, analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai secara umum. Penyusunan secara rencana strategis melalui 3 tahapan, yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan analisis tindakan atau gap analisis.
Terima kasih. Baiklah, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada rekan-rekan apabila ada yang ingin ditanyakan. Baik, permisi saya ingin bertanya kepada narasumber, kriteria apa saja sih yang mempengaruhi sebuah isu sehingga dapat dikatakan menjadi sebuah isu kontemporer? Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Kriteria isu kontemporer yang digolongkan di sini yaitu berdasarkan jenis waktunya, yaitu isu saat ini, isu yang berkembang, dan isu potensial. Nah, beberapa isu ini sebenarnya dapat terjadi ketika dipengaruhi oleh ketidaksiapan dalam menghadapi kuncupan global, yang juga berupa faktor seperti keluarga, ideologi, sosial, budaya, dan sebagainya. Mungkin itu jawaban dari kami. Bagaimana Mbak Hana Zainab? Sangat jelas, terima kasih. Demikian hasil diskusi pada kesempatan kali ini. Atas partisipasinya, kami ucapkan terima kasih.